Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di lapangan Banteng, Jakarta Pusat di Kompleks Senayan. Saat ini di lokasi ini adalah rangkaian terakhir hari May Day 2004 oleh para kaum buruh. Di sini kita bisa lihat bersama-sama elemen buruh telah mulai membubarkan diri di rangkaian acara peringatan May Day 2024. Sebelumnya pada pukul 9 pagi tadi, para buruh ini melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda Monas, Jakarta Pusat juga. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit juga sempat melakukan pengecekan di lokasi ini untuk memastikan kesiapan peringatan puncak perayaan May Day 2024 ini. Jenderal Listio Sigit juga ditemani oleh Kapolda Metro Jaya. Di sini kita bisa lihat bersama-sama Ketua Presiden KSPSI Andi Gani mengenakan baju para buruh yang hari ini mengikuti kegiatan May Day 2024. Kapolri Jenderal Listio Sigit juga telah menunjuk Andi Gani sebagai penasihat ahli di bidang ketenaga kerjaan. Kebangkitan Rakyat EKR. Ini partai baru ya? Kebangkitan Rakyat. 303. Brigade, Bung. Brigade kumpulin brigade mana? Udah, iya. Coba bantu. Pak Andi gimana setelah ditunjuk nasihat sama Ya. Pak Kapolri? Yang terutama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolri atas kepercayaannya menjadi penasihat Kapolri bidang tenaga kerjaan. Untuk amanah ini harus saya jalankan baik-baik. Itu banyak masalah ketenaga kerjaan di Indonesia yang harus kita melakukan komunikasi dengan seluruh Polda dan Polres. Karena itu Kapolri juga membentuk unit khusus pidana tenaga kerjaan. Itu terima kasih sekali lagi mewakili warga besar buruh Indonesia atas ditunjuknya saya sebagai penasihat Kapolri. Sejauh ini kasusnya apa aja sih Pak yang? Ya tentu banyak, ada outsourcing, ada union busting, pemberlakuan serikat pekerja, ada pembayaran upah yang tidak sesuai ketentuan, dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja dan mengandung pidana. Karena itu Kapolri, kami mengusulkan 2 hari lalu kami ketemu Pak Kapolri untuk membentuk unit tindak pidana khusus tenaga kerjaan. Jadi dulunya Deks Tenaga Kerjaan di Polri ada, sekarang dibentuk unit khusus yang menangani soal perburuhan. Karena di Undang-Undang Tenaga Kerja kan jelas ada hukuman dan juga ada pidananya untuk pelanggaran hak tersebut. Nanti teknisnya seperti apa Pak? Apakah buruh melapor ke Bapak atau bagaimana? Oh ya, saya hanya mengawasi. Karena itu nanti ada laporan-laporan, misalnya ada kasus-kasus tenaga kerjaan di Polda ataupun Polres di seluruh Indonesia, itu nanti saya harus berbicara dengan Kapolda dan Kapolres bagaimana masalah tersebut dan bagaimana pelanggaran pidana tersebut. Jadi karena itu kepercayaan besar dari Kapolri kepada saya sebagai penasihat Kapolri yang baru, dan semoga saya bisa menjalankan amanah dengan baik. Karena sekarang ini kan banyak sekali masalah-masalah ketenaga kerjaan yang mandek. Kalau kita bawa ke jalur PHI, prosesnya sangat lama sekali. Sedangkan ada unsur pidana yang bisa kita lakukan yang menjadi hak buruh untuk melaporkan kepada pihak polisi. Efektifnya per kapan, Pak? Per hari ini sudah diangkat. Luar biasa. Selamat Pak ya. Oke, makasih. Semoga Tuhan memberkati. Begitu keterangan sedikit keterangan dari Andi Gani selaku Presiden Buruh telah
ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai penasehat ketenagakerjaan. Ya, kasih kotak ya. Halo. Baik, terima kasih pemirsa dimanapun kalian berada. Segitu saja video yang bisa saya ceritakan di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati pimpinan sekaligus Presiden Buruh Pak Said Iqbal, Pak Andikani, serta seluruh rekan-rekan pimpinan Konfederasi dan Serikat Buruh, serta rekan-rekan media. Alhamdulillah hari ini adalah hari ulang tahun buruh internasional. Dari hasil pemantauan yang kita ikuti, hari ini ada kurang lebih 71 titik yang diikuti oleh kurang lebih 121 elemen dan puluhan ribu buruh yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan salah satunya hari ini rekan-rekan buruh yang ada di Jakarta melaksanakan kegiatan di Istora Senayan. Walaupun sebelumnya tentunya melaksanakan kegiatan dalam rangka memperjuangkan hak buruh, kesejahteraan buruh, perlindungan, dan tentunya hal-hal lain. Saya berterima kasih bahwa dari rangkaian kegiatan teman-teman Serikat Buruh yang kita ikuti dari tadi pagi sampai dengan hari ini, semuanya berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan tertib, dan setelah ini dari lapangan akan berpindah masuk ke Istora untuk bersama-sama melaksanakan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan di Hari Buruh Internasional. Kemudian dalam kesempatan ini tentunya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan buruh, karena apapun beliau-beliau semua, rekan-rekan buruh semuanya adalah motor penggerak pembangunan. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada di angka 5%, nomor 2 di dunia, dan ini salah satunya adalah karena kerja keras dari teman-teman buruh. Dan tentunya ini juga membuka ruang investasi bagi Indonesia. Saat ini investasi kita bertumbuh kurang lebih 1.400 triliun. Ini juga menambah lapangan kerja 1,8 juta. Dan tentunya kita harapkan ini semua bisa terus bertumbuh, hilirisasi bertumbuh, kalau stabilitas Kamtibmas berjalan dengan baik. Oleh karena itu, terima kasih atas kolaborasi seluruh stakeholder, seluruh teman-teman buruh dalam menjaga stabilitas Kamtibmas yang ada. Kemudian terkait dengan Hari Buruh Internasional yang dilaksanakan hari ini, Polri akan terus berjuang untuk mengawal hak-hak rekan-rekan buruh. Kami saat ini telah membentuk tim atau unit khusus yang khusus dan saat ini sudah berjalan dan akan terus kita kembangkan untuk mengawal terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di keluarga besar atau terkait dengan perburuan, terkait dengan ketenagakerjaan, sengketa-sengketa yang ada, sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan tertib dan hak buruh bisa diperjuangkan. Demikian juga dengan teman-teman buruh yang di luar negeri, tentunya kita juga memberikan perlindungan yang sama. Kita terus mengembangkan atas kepolisian untuk bekerja sama dengan teman-teman di luar negeri untuk bisa memberikan perlindungan terhadap
buruh-buruh migran kita yang ada di sana yang mungkin terdampak oleh masalah hukum, kemudian tertipu, ada penganiayaan dan hal-hal lain yang harus kita perjuangkan, dan alhamdulillah saat ini itu terus kita kerjakan. Kemudian ada satu hal yang mengembirakan hari ini, tadi atas kesepakatan dari seluruh rekan-rekan konfederasi, dan ini juga bagian dari institusi Polri untuk terus mengawal terkait dengan masalah keperburuan, masalah hak-hak yang terus mereka perjuangkan. Tadi di dalam sepakat bahwa teman-teman pimpinan konfederasi dan serikat menunjuk Bung Andi Gani untuk menjadi staf ahli Kapolri di bidang ketenagakerjaan. Jadi saya ucapkan selamat, dan ini kita harapkan tentunya menjadi hadiah spesial untuk teman-teman buruh, sehingga ke depan kesejahteraan buruh, apa yang diperjuangkan buruh, keselamatan buruh, dan hal-hal lain yang tentunya saat ini terus diperjuangkan bisa dikomunikasikan dengan baik, dan tentunya harapan kita buruh semakin sejahtera. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Ulang Tahun Buruh Internasional. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Kapolri, beserta jajaran Pak Pangdam yang hadir di sini. Terima kasih Pak Kapolri telah membentuk unit khusus pidana ketenagakerjaan. Hal ini yang ditunggu-tunggu, dan aplaus buat Pak Kapolri. Luar biasa, hadiah yang sangat luar biasa untuk May Day 2024. Dan juga terima kasih Pak telah diangkat menjadi penasehat Kapolri, Pak. Semoga amanah dan berkah. Amin. Hidup buruh dan selamat menjalankan tugas-tugas di tempat kerja masing-masing. Dan terima kasih untuk buruh Indonesia. May Day 2024 aman dan damai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Iqbal silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Yang kami hormati Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit, Jenderal Listio Sigit, dan juga jajaran pejabat utama Mabes Polri, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, dan seluruh jajaran kepolisian yang hadir pada hari ini, kawan-kawan media semua. Tentu May Day adalah satu ungkapan dari seluruh buruh di dunia. Buruh di dunia selalu menyuarakan apa yang menjadi kepentingannya. Nah, pada kali ini May Day di Indonesia mengangkat dua tema utama, yaitu cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang kedua adalah kami menyebutnya HOSTUM. HOS adalah hapus outsourcing, TUM adalah tolak upah murah. Dua isu ini menjadi isu yang sangat penting karena dalam 5 tahun terakhir buruh merasakan keberadaan Omnibus Law tidak sesuai dengan harapannya. Terjadi upah yang di bawah rata-rata, daya beli hasil penelitian daripada KSPI Litbangnya turun 30%, pertumbuhan ekonomi naik 5,2%, tapi sayangnya buruh tidak menikmati pertumbuhan ekonomi itu. Oleh karena itu kami berharap pada pemerintah, termasuk pemerintahan yang sekarang terpilih insya Allah ke depan, bisa memperhatikan bahwa klaster ketenagakerjaan, tidak semua ya, tentang investasi kami setuju, tentang UMKM kami setuju, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kami setuju tentang investasi. Oleh karena itu yang kami minta adalah tentang keseimbangan, di mana hak-hak buruh, kesejahteraan buruh tetap harus menjadi prioritas penyeimbang bagi pemerintah. Tentu kami berkepentingan untuk menyampaikan itu di perayaan May Day. Outsourcing kami harapkan tidak lagi menjadi masif ya, dan upah tidak di bawah inflasi. Inflasi 2,8%, tapi upah naiknya hanya 1,58%. Itu tidak adil. Oleh karena itu perlu ada keseimbangan. Tapi di sisi yang lain kami menghormati pemerintah, menghargai pemerintah, bahwa upaya-upaya pemerintah
termasuk Bapak Presiden Jokowi bersama jajaran dan di dalamnya Pak Kapolri, bagi buruh, bagi dunia ketenaga kerjaan sangat luar biasa. Investasi berkembang, ekonomi tumbuh 5,2%, dikala dunia mengalami beberapa negara Eropa terutama melakukan minus ya, terjadi krisis, tapi Indonesia tetap berada pada jalur on the track. Kita hormati, kita hargai karena kita masih tetap bisa bekerja. Jadi apapun yang kami sampaikan tadi tidak menghilangkan apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah. Pada kesempatan ini juga buruh Indonesia ingin menyatakan pemilihan presiden, pemilihan wakil presiden sudah selesai. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan yang terbaik buat kita semua. Tentu ada yang puas dan tidak puas. Tapi bagi buruh Indonesia, ke depan adalah tentang cerita dari sebuah buku Indonesia yang ingin kita tulis, kemajuan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Dan kami yakin sekali Kapolri adalah menjadi bagian penting dalam proses itu bersama jajaran. Pak Kapolri ini adalah solution maker. Orang sering menyebut ada trouble maker. Nah, lawannya adalah Pak Kapolri, solution maker. Beliau adalah orang yang datang dengan jiwa besar tapi tegas. Setiap masalah akan diselesaikan tanpa bermaksud memuji ya. Kami merasakan sendiri. Nah, keberadaan tentang unit khusus buruh dan diangkatnya staf ahli Kapolri yang membidangi tentang perburuhan adalah saya rasa puncak daripada perhatian Kapolri bersama jajarannya terhadap isu-isu buruh. Buruh menjadi penting. Soekarno mengatakan buruh, petani, nelayan, guru adalah sokong guru daripada perekonomian negeri. Pak Presiden Jokowi telah menempatkan itu dan kita yakin Presiden Prabowo Subianto dan kami sudah nyatakan bahwa sudah selesai, bahwa pemilihan presiden selesai, nggak ada lagi isu-isu lain. Saatnya untuk bekerja, merangkul bersama, karena Indonesia adalah cerita tentang kita semua, bukan cerita sebagian orang. Terima kasih Pak Kapolri atas perhatiannya. Terima kasih jajaran Kapolri dan TNI, Pak Pangdam hadir, Pak Kapolda. Kami mengucapkan ribuan terima kasih. Rasanya sebelum Pak Jokowi kita nggak menemukan suasana kayak begini. Yang ada keras-kerasan di lapangan, pasang barier, pasang kawat. Hari ini Pak Kapolri bersama jajaran termasuk TNI diwakili Pangdam, kita bisa bercengkrama, kita bisa menyampaikan banyak hal. Sosial dialog adalah jalan tengah. Itulah Pancasila yang mengajarkan pada kita. Dan semangat Bayangkara menjadi dasar mengapa kepolisian menjadi penting bagi teman-teman buruh. Terima kasih Pak Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Leon? Terima kasih Pak Kapolri, saya Ilham dari Kompas.com. Pak, ini sebelumnya mau bertanya, Pak Andi Gani sebagai staf ahli Kapolri bidang ketenagakerjaan nanti ini tugasnya ngapain aja dan lebih detailnya itu bakal ngurusin apa aja gitu aja sih Pak. Baik, jadi saya kira begini, di lapangan kita banyak mendengar bahwa banyak sekali sengketa-sengketa ketenagakerjaan yang terjadi antara buruh dengan pengusaha. Tentunya ini bukan hal yang tidak bisa diselesaikan, namun demikian tentunya kita juga butuh ada informasi, masukan, sehingga kemudian secara komprehensif kita bisa membantu menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada dengan tidak bermaksud untuk mencampuri stakeholder yang lain yang juga mungkin memiliki tugas yang hampir sama. Namun di sisi lain kita pun juga karena memiliki tugas memelihara harkamtibas dan juga melakukan penegakan hukum, tentunya mudah-mudahan peran Polri dalam hal mengawal, menjaga, dan melindungi teman-teman buruh bisa berjalan dengan lebih baik. Gini tuh. Izin Pak Kapolri, saya Niko dari Kompas TV ingin menanyakan isu lain Pak. Apakah Polri akan membuka kembali kasus Brigadir RAT? Sementara Polres Jaksel sudah menutup kasus ini, namun Polda Sulut membenarkan bahwa Brigadir RAT menjadi ajudan pengusaha selama 2 tahun tanpa surat tugas. Terima kasih Pak, itu saja Pak. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu.
terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan, ya, apakah perlu dan tidak. Namun yang paling utama adalah peristiwa yang terjadi, motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti karena itu sangat teknis, biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Itu apa tuh para pendemo? Baik, kawan-kawan sekalian, terima kasih. Pada hari ini, Partai Buruh dan beberapa organisasi serikat buruh, KSPI, KSPSI, KPBI, KSBSI Sidarta, dan juga ada FSPMI, FSPKEP, SPN, FSCTSK, dan beberapa serikat buruh lain mengadakan perayaan May Day. Perayaan May Day ini akan dilakukan di 2 titik. Satu, aksi di depan istana. Tentu kita akan melihat nanti negosiasi. Sekarang kita long march dari sini, dari Antara ke Sarina, dari Sarina ke istana. Mungkin akan diblokade di depan patung kuda. Aksi ini sampai dengan pukul 12.30. Nanti 12.30 masa aksi sekitar 50.000 orang akan bergerak menuju ke kawasan Gelora Bung Karno. Lebih tepatnya mengadakan May Day Pesta di Stadion Madia Senayan. Kurang lebih sekitar 30.000 sampai 40.000 masa aksi akan bertahan di sana. Untuk tuntutan yang dibawa dalam May Day kali ini adalah 2 yang utama. Yang pertama, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, kami menyebutnya HOS-TUM. HOS, hapus outsourcing, TUM, tolak upah murah. 2 isu tersebut yang menjadi persoalan buruh dalam 5 tahun terakhir. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Jadi tidak benar Undang-Undang Cipta Kerja menarik investasi baru dan menyerap tenaga kerja. Yang benar adalah PHK di mana-mana. Tahun 2024 ratusan ribu buruh di PHK. Tahun 2023 juga ratusan ribu buruh di PHK. Kenaikan upah akibat Omnibus Law hanya naik 1,58%. Di Tangerang, Bekasi, di Karawang, begitu pula di kota-kota industri lain. Padahal inflasi adalah 2,8%. Jadi nggak naik upah kita ini, termasuk teman-teman media. Nomboknya berapa? 1%. Kemudian pertumbuhan ekonomi 5,2%. Nggak dinikmati oleh kalangan kelas menengah bawah termasuk buruh. Yang nikmati orang kaya. Karena ekonomi tumbuh dinikmati oleh orang kaya yang gajinya besar-besar. Oleh karena itu Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh menyatakan menolak, meminta Mahkamah Konstitusi mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenaga kerjaan dan klaster petani dan lingkungan hidup dan HAM yang sedang digugat di Mahkamah Konstitusi. Ada 9 poin yang menjadi catatan kami terhadap Omnibus Law Undang Cipta Kerja. 1, upah murah. 2, outsourcing seumur hidup. 3, PHK sembarangan dan mudah. Mudah sekarang orang mem-PHK. Pakai WA bisa PHK. Gila ini negeri. Apa ini negeri? Masa PHK pakai WA? Kayak orang mau cerai aja. Pakai WA segala. Ya, jahat sekali pengusaha-pengusaha hitam ini. Kemudian pesangonnya kecil. Yang kelima, karyawan kontraknya tanpa periode, berarti seumur hidup juga. Yang keenam, jam istirahat cuti panjang dihapus. Yang ketujuh, perlindungan jaminan upah untuk pekerja wanita yang cuti haid dan cuti hamil nggak jelas. Bisa dibayar saat cuti hamil upahnya atau haid, bisa tidak dibayar. Yang kedelapan, sanksi pidananya banyak yang dihapus.
Yang ke-9 adalah tenaga kerja asing. Dengan Omnibus Law kawan-kawan bisa lihat, TKA Cina khususnya merajalela di mana-mana dan di backup oleh petinggi negara. Para menteri membackup TKA Cina yang melanggar undang-undang. Itu 9 poin. Sedangkan HOSTUM adalah satu gerakan yang akan kita gerakan terus. HOS artinya hapus outsourcing. Sekarang outsourcing di mana-mana. Karyawan tetap umur 40 tahun ke atas dipecat. Setelah dipecat dipanggil lagi tapi melalui agen outsourcing. Upahnya upah minimum. Tolak upah murah, tolak upah murah. Bayangkan naik upah 1,58%. Bahkan ada daerah yang naik upahnya Rp14.000 per bulan. Berarti sebulan cuma kira-kira 500 perak. Ke toilet 2.000 perak per hari. Ini naik upah 500 perak per hari. Kami minta dukungan pada kawan-kawan media untuk memberitakan terus. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama. Yang kedua adalah tolak upah murah. Bang, kalau seandainya dari KSPI sendiri, upah yang ideal di Jakarta itu berapa sih kalau boleh nominalnya? Upah yang ideal untuk Jakarta menurut survei biaya hidupnya BPS, menurut BPS ya, bukan menurut kami, itu di atas 5,2 juta rupiah. Ya, bahkan kalau dibagi rata-rata per kepala itu mendekati angka 7 juta rupiah. Hitung aja, sewa rumah 900.000, konsumsi makan 30.000, 3 hari 90.000, kali 30 hari 2,7. 2,7 tambah 9 udah 3,6. Kemudian hitung lagi adalah transportasi. Katakan rata-rata transportasi adalah 700, udah 4,3. Itu baru yang habis dibuang. Bagaimana dengan pakaian, jajan anak? Nggak cukup kalau upah minimum seperti yang sekarang ini sekitar 4,9 atau 5,1 juta rupiah. Jadi mendekati angka 7 juta rupiah hasil survei BPS. Namanya SBH, survei biaya hidup. Upah buruh Indonesia, saya kan ILO governing body. Saya ini salah satu pengurus pusat Badan Perburuhan Dunia, namanya ILO. Berkantor di Jenewa. Upah buruh Indonesia hanya lebih baik dari Laos dan Kamboja yang baru merdeka. Lebih rendah dari Vietnam, sedikit lebih tinggi dari Myanmar. Lebih rendah dari Malaysia, lebih rendah dari Singapura. Ini gara-gara Covid upah sekarang dimain-mainin. Bang, ya. aksi hari ini apakah disambut oleh pihak pemerintah, Bang? Kemungkinan hari ini katanya Mensesnek dan Kepala Staf Kepresidenan KSP akan menerima delegasi. Kemungkinan ya, kita sedang menunggu kabar lebih lanjut. Ya, nanti setelah delegasi nanti diterima sebagian perwakilan, seluruh massa bergerak ke Stadion Madia Senayan. Aksi ini serempak di seluruh Indonesia, antara lain di Serang, di Bandung, di Semarang, di Surabaya, di Batam, di Banjarmasin, di Ternate, di Ambon, di Makassar, di Gorontalo, di Aceh, di Pekanbaru, dan beberapa kota lainnya yang diorganisir oleh Partai Buruh bersama KSPI, KSPSI AGN, KPBI, dan KSBSI. Demikian, terima kasih kawan-kawan semua. Yuk, cicil lagi yuk.